Halo sahabat, kembali kita berjumpa di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelimpahan rezeki. Jadi kembali kita menyapa teman-teman, sahabat ngarit dimanapun berada. Di kesempatan yang baik ini, kembali kita membagikan informasi tentang perawatan kita berternak sapi, khususnya sapi Bali. Jadi di kandang breeding ini kita merawat indukan sapi Bali. Jadi kandang breeding ini kita merawat anak dan merawat induknya satu ekor ya. Jadi kali ini kita akan berbagi aktivitas untuk sahabat para peternak breeding sapi, para pemula yang tentunya baru mengawali breeding sapi, khususnya sapi Bali. Oke, tonton video kita kali ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Ya sahabat, ini penampakan dari kandang kita. Jadi sesuai dengan sapi yang kita rawat di sini, indukan kita ini tentunya bermodal dengan satu ekor indukan. Jadi teman-teman pemula jangan takut ataupun malu-malu mengawali usaha dengan satu ekor indukan. Seperti saya ini, kita mengawali satu ekor indukan ini tentunya sudah ada 4 ekor yang kita hasilkan dari satu ekor indukan ini. Jadi teman-teman tetap semangat, tentunya keuletan kita dan tentunya keteladanan kita merawat sapi kunci sukses kita berternak sapi Bali. Tentunya setiap hari itu, pagi, siang, dan sore itu kita harus terus pantau ternak sapi indukan kita ini. Apalagi kalau berternak indukan breeding sapi Bali ini, kita harus memantau reproduksi dan juga tentunya harus kita rutin-rutin memantau ataupun memberikan pakan, memberikan air minum, dan juga memandikannya supaya metabolisme tubuhnya tetap fit dan tentunya kesehatannya tetap terjaga. Tentunya kalau sapi indukan itu harus selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tercukupi kebutuhan pakannya. Walaupun terkadang di musim kemarau itu kita mengurangi pakannya, tapi harus kita tetap berikan air minum seperti pakan comboran yang kita berikan sekarang ini ya. Jadi seperti ini pakan comborannya kita campur dengan rumput ataupun di sini hanya rumput kesisat ya. Kita sama seperti ubi jalar itu kita masak dan kita campur di dedak dan di pakan polarnya itu supaya tercampur. Jadi sahabat, dimanapun berada, tentunya kita berternak itu harus konsisten memberikan perawatan dan tentunya supaya kita 1 tahun sekali itu mendapatkan padetan. Nah, modal kita di sini adalah modalnya harus tekun ya, karena berternak sapi itu bukan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 6 bulan, 1 bulan, 1 tahun. Ini bertahun-tahun kita rawat indukan. Kalau kita berternak indukan tentunya mengandungnya saja dia tuh 9 bulan. Tentunya itu apalagi kalau kita beli padetan itu yang berumur 1 tahun, tentunya lama menunggu proses supaya sampai sapi kita itu hamil, apalagi sampai menunggu sampai melahirkan. Jadi teman-teman, kita harus konsisten, semangatnya terus konsisten walaupun pakannya tidak terlalu full. Tentunya itu pagi itu harus kita berikan air minum supaya sapinya itu tidak sampai kehausan ataupun dehidrasi ya. Tentunya itu dia itu tetap mendapatkan asupan air minum, air mineral. Kita tambahkan di dalam pakan comborannya itu sedikit garam dan tentunya vitamin dan mineralnya campurkan di sana ya. Jadi kalau kita berternak sapi itu harus konsisten, minimal di malam hari itu kita memberikan sapinya pakan hijauan atau rumput di musim kemarau itu ya. Kalau siangnya kan bisa kita carikan pakan tambahan seperti hijauan, rampanan di sekitaran kandang kita ini. Jadi teman-teman tetap kita bagikan usaha kita breeding sapi Bali sederhana untuk pemula ini. Kita ingin juga bersama-sama melestarikan sapi Bali supaya nanti bisa kita bagikan ke anak cucu kita, ke generasi selanjutnya, supaya sapi Bali itu tidak punah ya. Jadi di Bali ini kita melestarikan sapi Bali, merawat dan juga
pemurnian trust sapi Bali sini ya. Jadi kita di sini cuma bisa merawat sapi Bali, dan tentunya sapi yang kita kembangkan ini banyak memiliki kelebihan ya. Kelebihan yang pertama itu sudah pasti itu harganya lebih murah. Ya, harganya lebih murah ketimbang dengan sapi besar, yang itu pertama poin kita. Kalau kita memiliki modal sedikit, tentunya memiliki uang 5 juta, di bawah itu bisa mendapatkan pendetan 5 juta ya. Kalau yang kecil-kecilan kita berikan pendetan betina, setelah besar nanti kita tunggu sampai 3 tahun itu baru akan memiliki pendetan. Jadi teman-teman, kita berbagi sedikit informasi seputaran breeding sapi Bali untuk para pemula. Tentunya selain itu juga kita harus menyediakan pakan ya. Kalau memiliki lahan, kita memiliki tempat kosong, itu bisa kita menanam rumput untuk kebutuhan pakan ternak sapi kita. Oke, itu saja dulu. Tetap kita ingin berbagi usaha breeding sapi Bali yang sederhana ini supaya kita tetap bisa menjalin silaturahmi kita ke para sahabat semua, kawan-kawan peternak sapi Bali. Ya, tentunya sapi Bali itu bukan hanya ada di Bali ya, banyak ada di Sumatera, di Sulawesi, dan di mana-mana pun ya yang sedang merawat ternak sapi Bali itu. Semoga menemukan video ini bisa kita berbagi informasi seputaran breeding sapi Bali. Oke sahabat, sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk teman-teman yang baru menemukan video ini. Semoga ada manfaatnya. Salam Marit dari Bali. Tentunya informasi yang telah kita bagikan tadi ini bisa menambah informasi untuk teman-teman yang baru berusaha merawat ataupun berternak sapi. Karena kalau kita di sini ini full merawat sapinya itu sapi Bali saja. Jadi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman seputaran berternak sapi Bali, silahkan tulis di kolom komentarnya. Semoga ada masukan untuk kita dan juga teman-teman dimanapun berada yang selalu ingin berbagi informasi ya. Nah, ini situasi kita di kandang. Kandang kita ini cukup sederhana, dan tentunya ini kedepannya kita harus segera memperbaikinya setelah nanti kita jual sapinya ini. Oke teman-teman yang sudah menonton video kita ini, para penggemar kita dimanapun berada, semoga bisa menghibur ya, walaupun kita tidak sesama peternak. Mungkin para konten kreator, para TKW yang ada di Taiwan, Hong Kong, di Malaysia, dimanapun berada, semoga terhibur ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngarit dari Bali.